Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fajar Isnin SPD, guru salah satu SMA Negeri 34 Jakarta. Yang mana pada saat ini saya sedang mempelajari tentang materi pembelajaran inklusif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendidikan inklusif itu kenapa harus dipelajari, ya? Karena pendidikan inklusif ini dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Kita ketahui bahwa sekolah-sekolah sekarang yang umum ya sudah harus menerima peserta didik inklusif atau anak berkebutuhan khusus. Lalu, dalam pendidikan inklusif ini dibagi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap 1 BIMTEK, tahap kedua pelatihan, dan tahap 3 pengimbasan. Oleh karena itu, video ini dibuat adalah dalam rangka untuk pengimbasan, mempelajari pendidikan inklusif. Lalu tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, penyusunan asesmen, dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individu yang dikenal dengan PPI. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Karena tidak mudah atau tidak gampang untuk memberikan atau menuangkan ilmu kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka tujuan inilah yang harus kita lalui, ya. Selanjutnya, dalam pendidikan inklusif itu ada 4, yaitu mengenai hakikat pendidikan inklusif, pengertian dan tujuan pendidikan inklusif, landasan pendidikan inklusif, prinsip pendidikan inklusif. Nah, kita masuk ke pengertian dan tujuan pendidikan inklusif dulu, ya. Pengertian kenapa seperti itu harus dipelajari karena sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan ABK, anak berkebutuhan khusus, belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman usianya. Ya. Lalu landasan pendidikan inklusif adalah ada landasan filosofis, ada landasan yuridis, dan ada landasan empiris. Selanjutnya, prinsip pendidikan inklusif adalah terdiri dari prinsip motivasi, prinsip latar atau konteks, prinsip hubungan sosial, prinsip mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, prinsip individualisasi. Lalu hakikat pendidikan inklusif sendiri adalah memberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan anak reguler untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Nah, inilah keempat faktor yang harus kita pelajari atau kita ketahui dari pendidikan inklusif tersebut. Selanjutnya, dalam materi pendidikan inklusif ada konsep keberagaman peserta didik. Ada karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, lalu ada kebutuhan pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama kita bahas tentang konsep keberagaman peserta didik. Pengertian keberagaman sendiri adalah peserta didik dalam kelas walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang, keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan, peserta didik memiliki hak untuk belajar. Tidak serta-merta yang kaya mendapat pendidikan yang layak sekarang ini, tapi semua berhak mendapatkan pelayanan pendidikan karena dari pengertian keberagaman ini. Lalu yang kedua adalah indikator kualitas hidup peserta didik dengan istilahnya to live, to love, to play, dan to walk.
Selanjutnya, yang kedua adalah karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, ada karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama adalah hambatan sensorik. Ya, hambatan sensorik itu terdiri dari anak yang tunanetra dan tunarungu. Lalu ada hambatan mental kognitif. Ya, istilahnya adalah anak tunagrahita. Lalu hambatan fisik. Hambatan fisik adalah anak yang tunadaksa. Lalu hambatan lainnya. Hambatan lainnya ini ya terdiri dari gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Ya, jadi ada 4 karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Ini ya mengacu kepada alat-alat yang digunakan. Tadi kan ada 4 ya tentang tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama tentang hambatan sensorik yang tunarungu dengan tunanetra ya. Nah, itu menggunakan alat bantunya seperti yang pada digambar ini ya, seperti pakai braille, lalu dengan alat pendengaran. Lalu dengan anak yang mental kognitif merupakan menggunakan dengan alat-alat bantu belajar ya, seperti huruf-huruf, angka-angka yang seperti Lego lah bentuknya. Lalu anak yang hambatan fisik ya, hambatan fisik adalah anak yang tunadaksa. Tunadaksa berarti menggunakan alat bantunya yaitu tongkat atau kruk dan walker, alat yang buat berjalan. Selanjutnya, hambatan lainnya yang seperti anak autis, di sana diberikan alat-alat untuk yang memacu berpikirnya biar fokus ya, seperti melewati lingkaran, lalu melewati menjalankan bola ya, bola di dalam suatu lintasan seperti itu ya. Ya, ini orientasinya ke kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan orientasi ke alat bantunya. Selanjutnya, mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan di sekolah inklusif adalah yang pertama jalurnya penerimaan PDBK peserta didik berkebutuhan khusus ya. Lalu yang kedua adalah identifikasi, asesmen dan intervensi. Yang ketiga adalah penempatan dan tindak lanjut. Nah, kita bahas yang pertama adalah penerimaan PDBK atau penerimaan atau peserta didik berkebutuhan khusus ya, teman-teman. Nah, di sini yang berkepentingan adalah Dinas Pendidikan. Jalurnya adalah pertama, sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan. Lalu dari Dinas Pendidikan mengadakan visitasi ke sekolah tersebut. Selanjutnya, setelah mengadakan visitasi dan layak menurut Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan menerbitkan surat penetapan. Inilah prosesnya dalam pembuatan atau mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif tentang penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah identifikasi, asesmen dan intervensi. Ya, identifikasi ini meliputi rekap hasil identifikasi, ya, identifikasi peserta didik tersebut. Lalu yang asesmen adalah tes dan wawancara, observasi, analisis, ya, pekerjaan anak. Ya, dalam hal ini adalah ke orang tua, tes wawancara, tes awal itu ke anak. Oh iya. Lalu wawancara ke orang tua, observasi adalah ke tempat rumah tinggalnya, dianalisis kembali ya, dari rangkaian itu ya sesuai tidak gitu loh dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Itu namanya di asesmen. Lalu yang terakhir adalah di intervensi. Intervensi dilihat ya, hambatan belajar dan perkembangannya udah sejauh mana nih ya peserta didik tersebut ya. Selanjutnya adalah penempatan dan tindak lanjut. Yang terakhir, penempatan dan tindak lanjut adalah berdasarkan dari asesmen yang sudah dilakukan, yaitu tes wawancara, observasi, analisis pekerjaan anak gitu loh ya. Lalu di sini memunculkan adalah
Jadi tidak muncul non diskriminasi dan fleksibel. Ya, sifatnya non diskriminasi dan fleksibel. Jadi penempatan teknologi itu bersifat non diskriminasi dan fleksibel. Saya ulangi. Tapi itu berdasarkan dari asesmen yang sudah dilakukan. Selanjutnya, ya, dalam pelaksanaan untuk pembelajaran inklusif ini ada 3. Yang pertama adalah asesmen, planning metric, dan PPI. Apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh adalah keseluruhan yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kekurangan anak tersebut. Lalu planning metric. Planning metric itu apa? Mapping deskripsi tentang kondisi ABK, anak berkebutuhan khusus, secara individu. Jadi per orang, ya, yang menggambarkan tentang kondisi aktual hambatan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Ya. Lalu yang terakhir adalah PPI. PPI ini sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik yang diarahkan pada hasil, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya, atau berperilaku adaptif. Sampai sekian, terima kasih atas paparan saya tentang pendidikan inklusif. Semoga pengimbasan ini berguna buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda semuanya. Wassalam.